Alright, um, for ladies and gentlemen out there, di podcast kali ini aku pingin bahas tentang apakah dating atau berkencan itu membutuhkan skill. Banyak orang yang nggak sadar kalau dating dan relationship itu butuh skill. Dan banyak orang bahkan ya kalau misalnya cuman orang yang tidak memahami domain itu atau ranah itu, ya aku masih oke gitu. Tapi juga banyak sebetulnya para profesional yang nyuruh kalian atau nyuruh kliennya itu just be yourself. Sebenarnya ya bukan berarti kamu nggak boleh jadi dirimu sendiri atau jadi dirimu sendiri itu salah, bukan itu. Jadi diri sendiri itu benar, tapi diri sendiri yang sebelah mana? Karena banyak juga orang yang menganggap, oh ini kan gue gitu, ini ya gue ya gini gitu. Sebetulnya kalau mau ngomong bicara tentang diri sendiri, ini tanpa kita ngomongin masalah gender. Orang yang kamu nggak suka, atau kamu lagi dating sama seseorang, orang yang kamu gak suka pada saat kamu dating dan kamu gak mau dating dia lagi, dia juga jadi dirinya sendiri. Misalnya buat kalian yang perempuan, cowok yang kamu gak suka, mungkin kamu gak suka lihat kelakuannya, gak suka cara ngomongnya, itu dia jadi dirinya sendiri. Dan seseorang yang punya anger issue, itu juga dia jadi dirinya sendiri. Atau laki-laki yang dia nggak membayar saat kencan, saat dating, atau laki-laki yang memang setelah ketemu mereka nggak pernah kontak lagi, atau laki-laki yang merasa dia pernah dicampakkan oleh perempuan dan akhirnya melihat semua perempuan sama, mereka itu semua juga jadi dirinya sendiri. Dan seorang laki-laki yang pernah tidur sama kamu dan gak pernah nyari kamu lagi, dia juga jadi dirinya sendiri. So diri sendiri yang seperti apa? Yang jadi masalah di sini bukan laki-laki atau perempuan. Karena laki-laki pun yang bermasalah dengan perempuan, dia akan menganggap perempuan bermasalah. Perempuan yang juga tidak berhasil berkencan dengan atau berhubungan dengan seorang laki-laki, ya mereka menganggap laki-laki bermasalah. Jadi masalah di sini bukan tentang gender, tapi tentang who you date or maybe who you are. Yang dianggap jadi diri sendiri di sini adalah the confident, the self-aware, and the improved version of you. Seberapa kamu confident, seberapa kamu punya kesadaran diri, dan versi terbaikmu itu yang kita sebut dengan dirimu sendiri. Karena banyak orang yang menganggapnya yang tadi aku bilang di awal, banyak orang yang menganggap jadi ya kita dating tuh jadi diri sendiri, in relationship ya jadi diri sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah itu hubunganmu tidak berhasil atau kencanmu gagal? Why? Dan banyak sebenarnya kayak hari ini. Hari ini aku ada coaching satu cewek. Well, she's 26 years old. And dia ketemu sama cowok yang menurut dia success and a good man. But finally, karena dia tidak tahu bagaimana menempatkan diri, dia tidak tahu bagaimana menghadapi obrolan-obrolan tertentu. Akhirnya dia gak lanjut balas cowok itu. Akhirnya cowok itu juga gak nyari lagi. Padahal sebetulnya dari ceritanya, yang aku tangkap, cowok ini jelas menunjukkan ketertarikan sama dia. Dan dia pun sangat tertarik sama laki-laki ini. Tapi kenapa sampai berakhirnya malah menurutku gantung. Yang mana si cowoknya kontak dan say that
I like to see you. I really like to see you. Dan dia nggak jawab. Nggak jawab di sini karena dia bingung. Karena dia merasa, well, this is too good to be true. Akhirnya nggak dijawab. Nggak dijawab di sini karena apa? Karena insecure-nya dia. Dan pada akhirnya, on the New Year, dia kontak si cowok itu saying Happy New Year. Si cowok itu juga cuma bilang oke, Happy New Year. Dan tidak ada kelanjutan. Menurut dia mungkin ini cowok udah gak mau. Sedangkan menurutku si cowok itu juga berpikir si cewek ini yang memang menolak. Walaupun dia kontak lagi New Year ya. Tapi si cowok ini juga menganggapnya sudah it was a rejection. Karena disinilah kurangnya yang namanya dating skill. Kemampuan kamu, dating skill itu kita anggap lebih kepada bagaimana kita menghadapi orang. It's about social skill. Right? Bagaimana menghadapi sebuah situasi yang berhubungan dengan orang, bagaimana menghadapi seseorang yang berkomunikasi dengan kita, dan masalah tentang ekspektasi dan segala macam. Ya, ini yang menjadi penghambat akhirnya sesuatu yang sebetulnya bisa berbuah jadi baik malah jadi tidak berbekas gitu. Karena kurangnya skill itu. Ibarat kata gini, kamu pengen jadi perenang. Ya, tapi kamu takut sama air, ya kamu gak akan pernah bisa jadi perenang. Kamu pengen kurusin badan, tapi kamu gak mau diet sama sekali, ya kamu gak bisa kurusin badan. So, there are things that, apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. So, it will never happen. Dan banyak sebetulnya cowok-cowok yang memperlihatkan ketertarikannya, tapi tidak direspon dengan baik, dan pada akhirnya si perempuannya bingung kenapa itu cowok gak nyari lagi, dan si laki-laki juga merasa dia tidak direspon dengan baik, dia merasa si perempuan itu ya nggak tertarik sama dia. Di sini ada miskomunikasi kan ya, gitu loh. Dan ini terjadi banyak sekali. That's why I teach women and men, especially women, how to respond, gitu loh. Dan ini semua membutuhkan skill yang dimana mungkin kita tidak terbiasa. Kita bahkan mungkin kebanyakan dari, bukan mungkin sih, memang kebanyakan dari kita memang tidak tahu. Kita tidak, hal seperti ini kan gak diajarin di sekolah, gak diajarin di keluarga, bahkan di sosial pun kita tidak diajarkan mungkin gitu loh. Orang-orang yang tahu mungkin ya karena memang mereka sudah pengalaman di bidang itu dan mereka observasi sebenarnya what works and what doesn't. I myself as a relationship coach, aku memperhatikan bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. So kalau misalnya kencanmu tidak berhasil, bisa jadi kamu tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menghadapinya. Bukan berarti kamu jadi dirimu yang bukan dirimu, bukan. Tapi improve versi terbaik dirimu, gitu loh. Kita hidup itu kan, kita harus memperbaiki diri. Apa yang kita kurang, kita perbaiki kan ya. Kita tambah skillnya, gitu loh. Kamu pengen jadi seorang spesialis, ya kamu harus belajar lagi menjadi seorang spesialis. Seorang expert, right? Dan itu semua membutuhkan skill. Kemarin ini aku ada sempat ngomong di Instagram storyku kalau aku pingin ngebahas sedikit apa yang aku pelajarin, karena mungkin beberapa dari kalian tahu if I'm a trader, especially in stocks and forex trader. Apa yang aku pelajari dari, bukan by no means aku menyamakan antara forex atau trading dengan relationship, enggak. But I can see, this is about the mindset. Saat kita mau trading, kalau kita cuman buy or sell, itu namanya kita gambling.
Seorang trader yang baik, ya, a successful trader, kapan dia masuk posisi, bahkan sampai di mana dia exit, dia harus tahu. So it's already pre-planned. Sama dengan orang dating, gitu loh. Bukan berarti kamu dating, oh gue mau cari yang begini, bukan. Tapi standar yang kamu pakai itu seperti apa? Kamu mau mencari orang seperti apa? Like-minded kah? Kamu mau mencari orang yang memang fokus kamu kemana? Orang yang memang punya pemahaman sama kamu? Orang yang mungkin punya growth mindset, right? And then, apa yang aku belajar lagi dari market? Patience. Bukan berarti kita mengejar cinta. Tapi cinta itu akan datang kalau kita siap. Seorang trader yang sukses, dia tidak mengejar harga. Dia tidak FOMO. Fear of missing out. Karena dia tahu harga akan kemana. Dan dia tunggu harga mendekati kemana dia mau. Beli atau jual. Sama dalam relationship. Bukan berarti saat kamu gak punya pasangan and then you feel lonely and then you find someone who can fill your void. Siapapun juga kamu mau. Akhirnya gagal lagi dan gagal lagi. Sama di market akhirnya loss lagi. Karena kamu tidak tahu. Gitu loh. Karena kamu mengejar, kamu takut kehilangan. Kamu takut, ya mungkinlah mumpung ada yang mau sama gue. Atau mumpung ada yang bikin gue nyaman. Karena kamu tidak tahu apa yang kamu cari. Patience is a big thing in a trader's life. And I learned a lot about patience in my trading career. Harga itu bukan dikejar. Cinta itu bukan dikejar. Saat kamu sudah siap, as when a trader, they know, they are not afraid to put into a position to entry the market, but they know where they want the price, where the price they want. They will just wait there. Gitu loh. Bukan berarti, oh kamu nungguin cinta, bukan. But busy with yourself and open to any possibility. Sama kayak market, tidak ada yang certainty. Aku ingat dulu, aku pernah belajar sama orang. Dan orang pernah bilang, ada si mentorku itu pernah ngomong gini. Never marry a bias. Jangan jadi gini. Saat kita trading, kita kan harus tahu biasnya mau ke atas apa mau ke bawah. Kita harus tahu itu dulu. Ini biasnya mau kemana? Ya kan? Sebelum kita tahu bias, mana bisa kita pasang posisi mau kemana? But never marry the bias. See the price action. Walaupun aku punya bias misalnya ini harga akan naik. Well, ya bukan berarti aku nggak percaya sama analisa aku sendiri. Tapi aku juga membuka kemungkinan harga yang bias yang aku lihat itu bisa jadi salah. Jadi aku punya keyakinan 80% misalnya. Gak boleh sampai 100%. Karena ternyata kalau aku salah, aku terus pasang posisi yang sama. Ya makin dalam lossnya. Sama seperti orang berhubungan. Saat kamu merasa kamu paling tahu tentang pasanganmu, kamu berasumsi ini dan berasumsi itu, ya ada kamu salah terus. Belajar untuk mengenali, observasi. Kalau orang sudah terbiasa observasi, itu tidak kesulitan lagi. Karena itu sudah menjadi dirinya. Karena mengobservasi orang itu mengasihkan kalau buat aku. Aku jadi nggak usah menerka-nerka. Nerka-nerka itu stres. Nerka-nerka itu bikin kamu cuman semacam kayak punya satu belief yang self-fulfilling prophecy, di mana kamu merasa yakin akan begini, padahal sebenarnya ya bisa jadi apa yang kamu yakini itu belum tentu terjadi.
But when you observe something, kamu tidak berpikir itu begini atau begitu. You really see it as reality, itu bagaimana? Without expectation at all. Nah, kalau orang yang berekspektasi, itu karena ego. Tuh kan dia begini, tuh kan dia begitu. Don't, if they do that, walaupun itu benar, bukan berarti, oh pasti begitu. Enggak, maybe one day kita bisa melihat pola orang. Manusia itu berpola. Dan pola itu bisa satu hari juga berubah kalau orangnya mau. So there is no certainty. Right? Itu juga yang aku pelajarin in my trading career. So it's about mindset. Bagaimana kamu membuat mindsetmu. Yang paling ya yang tadi aku sempat dengar hari ini klienku datang bercerita tentang itu, ya aku ngerasa ya karena apa dia begitu? Karena dia belum punya skillnya. Oke lah, dia sudah tahu apa yang dia inginkan. Tapi dari hasil observasiku juga dia belum betul-betul tahu apa yang dia inginkan. Karena dia belum tahu bakal plus minus resikonya apa, dia belum tahu. Tapi at least dia tahu dia pengen yang seperti apa, walaupun dia belum benar-benar membuka diri akan resiko. Sama seperti seorang trader. Kalau sudah berani menjadi seorang trader, ya kamu gak boleh takut loss. Dalam 10 kali kamu trading, bisa 3 kali kamu loss, itu masih termasuk oke. Gitu loh. So, saat kamu memasuki sebuah hubungan dengan punya rasa fear, seorang trader memasuki satu posisi dengan fear-nya ada, dia nggak yakin sama posisi yang dia ambil. Jadi kemungkinan dia menganalisa bisa jadi salah. Karena dia menganalisa dengan fear. Kalau dia memang yakin, dia udah nggak akan takut. Banyak orang yang memulai satu hubungan atau memulai satu kedekatan itu dengan fear. Ntar kalau dia gini gimana ya? Ntar kalau dia gitu gimana ya? So otomatis secara alam bawah sadar kamu sudah pasang tembok. Tembok ini akan dirasakan sama orang yang sedang kamu dekat itu sebagai penolakan. Karena dia tidak akan merasa nyaman berhubungan dengan kamu. Kita tidak akan pernah merasa nyaman berhubungan sama orang yang sedang merasa tidak nyaman dengan situasi kan. Okay, so once again, dating is a skill. That's what I'm teaching my clients. Aku tuh ngajarin klienku itu benar-benar dari bagaimana dia mulai dating, bagaimana dia menghadapi orang yang dia dating, apa yang terjadi dalam situasi dia, kenapa itu bisa terjadi, itu semuanya aku ajarin. Sampai dia paham, sampai dia ngerti, sampai dia lihat sendiri hasilnya seperti apa. So it's a skill. So if you want to have, a successful date or a successful relationship, you need to improve your skill. You need to improve yourself, become more confident, become more self-aware. Sadar apa yang kamu alami, sadar apa yang kamu ada di depan kamu, sadar apa yang kamu inginkan, sadar sama resiko apa yang akan terjadi. Kesadaran semuanya, bukan ketakutan, tapi kesadaran ini akan begini. Kalau ternyata begini, gimana? Dan sadar pada saat kamu mendekati sebuah hubungan, kamu menginginkan hubungan itu dengan dasar apa? Sadar. Apakah kamu menginginkan hubungan itu karena kamu kesepian? Apakah kamu menginginkan hubungan itu karena kamu merasa orang itu mirip sama mantanmu? Itu semua kan harus dengan kesadaran. Jadi kalau kamu memasuki sebuah hubungan tanpa kesadaran, hubunganmu itu hubungan yang tidak sadar. Bagaimana sebuah hubungan yang tidak dilandasi oleh kesadaran, tidak dilandasi oleh realita, bisa bertahan? Try to think. That's very logic, basic one. Okay? So, aku coachingin mau laki mau perempuan itu bagaimana, how to approach
Bukan berarti aku ngajarin kamu bukan jadi dirimu, bukan. Aku tetap ngajarin kamu jadi dirimu sendiri, tapi dirimu yang versi yang bagus. Setiap orang itu punya versi baiknya. Jadi bagaimana punya hubungan dengan pola pikir, kesadaran yang baik, dan juga dengan dirimu yang sudah lebih baik, lebih dewasa, lebih pintar, lebih punya intelligence. Itu loh. Orang yang punya intelligence yang baik dalam berhubungan, itu tidak akan mau berhubungan dengan orang-orang yang bahkan masih clueless, gak ngerti. Karena orang-orang yang gak ngerti itu mereka akan mengalami kegagalan lagi sampai mereka paham. Sampai paham. Kayak kamu bertanding sampai kamu benar-benar ngerti bagaimana kamu harus perform, bagaimana apa yang harus kamu lakukan, kesalahan apa, sama kayak orang trading. Udah loss. Kalau udah loss berkali-kali, ya 3 kali atau 2 kali in a row, stop it, sit down and just watch. Salahmu ada di mana? Kenapa kamu sampai berturut-turut 2-3 kali kamu salah terus? Why? Sama dengan dating. Bukan yang main dihajar terus. Tapi tanya dirimu, kegagalanmu ada di mana? Kesalahanmu ada di mana? Tapi banyak orang yang tidak pernah mau belajar. Akhirnya kesalahan lagi, mengulang lagi dan mengulang lagi. Yang mereka liatin cuma tarot. Nggak ada usaha yang real yang mereka lakukan. Itu nggak ada. So, begitu lagi dan begitu lagi. Selama usaha real itu tidak dilakukan, kesalahan itu akan mengulang. Right? Okay, so thank you so much guys for listening to my podcast, and I'll see you in the next podcast. Bye.